Judul serius tak gue. Mana diteloke kayak ngene. Pak Afi. Oh ya. Ya, saya sama Mas Mufid mau sharing ilmu mengenai new normal dalam segi medis. Nah, ini ngomong santai aja ya, ngobrol santai ya. Kita sharing aja, bukan bermaksud menggurui apa gimana. Ya. Yang pertama, sebelum kita membahas new normal, semuanya udah tahu kan COVID itu apa? Udah bosan dengerin COVID ya. Nah, COVID ini adalah apa ya? Pandemi yang udah menyebar ke seluruh dunia. Nah, gara-gara COVID diberlakukan adanya PSBB, atau di negara lain ada yang lockdown, terus ada yang karantina wilayah. Nah, new normal itu adalah suatu tahap setelah PSBB atau lockdown. Ada yang bilang new normal itu normal yang baru. Ada yang bilang berdamai dengan COVID lah. Ada yang bilang hidup bersama dengan COVID. Ada yang bahasa halusnya herd immunity. Apa sih sebenarnya normal itu? Normal adalah keadaan atau sesuatu yang sebelumnya nggak biasa kita lakukan. Tetapi karena adanya pandemi COVID ini, mau nggak mau, kita lakukan. Jadi suatu kebiasaan yang akhirnya akan dianggap normal. Contohnya yang pertama, aktivitas fisik. Bekerja ya. Bekerja yang seperti belajar, terus belajar di sekolah, kuliah, kemudian di kantor, yang sebelumnya harus berangkat bisa dilakukan di rumah dengan sistem online. Kemudian yang kedua, kebiasaan menjaga jarak di tempat umum. Yang dulunya dempet-dempetan, sekarang dengan menggunakan physical distancing. Kemudian kebiasaan menyapa di Indonesia kan sering tuh, kalau saling menyapa, cipika, cipiki, salaman, sekarang nggak, sekarang di tempat umum, seperti masker, itu sekarang harus bisa ketika wajib ketika beraktivitas di luar rumah, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Terus pola hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan, harus sering-sering dilakukan. New normal ini dicetuskan sama Dr. Hans dari WHO dengan berbagai syarat. Kalau nggak salah ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Syaratnya ada 6. Yang pertama, transmisi COVID-19 harus dapat dikendalikan. Buktinya apa? Dapat dikendalikan. Buktinya yaitu kurva atau grafik kasus positif, meninggal, PDP, ODP itu harus stabil, tidak naik, kalau bagus malah turun. Dilakukan evaluasi setiap 2 minggu untuk menilai transmisi, menilai pengendalian transmisi ini. Kemudian yang kedua, fasilitas kesehatan harus sudah siap. Bisa rumah sakit, puskesmas, ya harus mampu dan kompeten untuk mengidentifikasi dan menangani kasus COVID. Mana yang perlu isolasi, mana yang bisa karantina mandiri di rumah, serta mampu melacak orang-orang yang pernah kontak dengan pasien positif. Kemudian yang ketiga, mengurangi risiko penularan di tempat yang rentan infeksi, seperti di daerah atau rumah yang ada lansianya. Yang kedua, di fasilitas kesehatan, di tempat umum yang banyak orang. Kemudian melakukan protokol kesehatan di tempat kerja, physical distancing, terdapat fasilitas cuci tangan, kemudian etiket bernafas, kalau batuk bersin ditutup, kemudian risiko penyebaran melalui imported case dapat dikendalikan. Yang terakhir, masyarakat harus turut serta, siap
dan berperan aktif dalam menghadapi transmisi. Jadi syarat-syarat ini harus diterapkan sebelum kita melakukan new normal. Sudah ada beberapa negara yang menerapkan new normal, yaitu negara-negara yang post-pandemik, sudah melewati masa krisis. Dia kurva transmisi COVID-19 sudah stabil. Seperti Turki. Di Turki itu, kalau nggak salah, pernah baca dia aktivitas lansia sama anak kecil di luar rumah itu dibatasi. Cuma 4 jam boleh di luar rumah. Terus di Itali, yang sempat paling tinggi tuh, sekarang udah mulai buka lagi pabrik sama konstruksi bangunan. Di Jerman udah tuh tempatnya dimsum, Spanyol. Kalau di Asia yang sukses, Vietnam. Korea Selatan outbreak lagi. Ya, gagal new normalnya. Terus Jepang juga masih krisis. Sampai kapan sih new normal ini akan berakhir dilakukan? Yang pertama, dia dikatakan berhasil positif ODP bila udah ditemukan vaksin yang terbukti secara medis dapat menekan pertumbuhan COVID. Dikatakan gagal atau gimana? Dikatakan gagal kalau dia outbreak kembali, terjadi kasus. Terus apa lagi? Ini selainnya langsung diganti, kuih. Kalau liane. Iki perlu diomong kira? Apa toh? Monggo, silakan. Bisa kelingan Bapak ini lah, Sunda Empire ki. Galingan loh, galingan. Iya, Agustus 2020 akan ada tatanan baru. Cocok loh. Dikira edan padahal bener ya Bapak ini. Gila. Ini sebenarnya ya hampir sama sih Pak, yang sama yang tadi. Cuman mungkin yang berbeda itu di Indonesia itu selain 6 ini, itu kan di Indonesia pakainya yang PSBB. Nah, mungkin di beberapa daerah kan menerapkan PSBB. Nah, kapan PSBB itu bisa dilonggarkan, itu ada 3 kriteria ini Pak kalau di Indonesia. Kayak yang dibilang Dr. Afi tadi, angka penularannya dikendalikan, di mana RT apa Pak? Reproduksi time ya kayaknya. Selama 2 minggu itu kurang dari 1. Nah, sejauh ini yang beberapa hari terkendali itu contohnya adalah di Jawa Barat. Tapi tepatnya kayaknya di Bekasi deh. Nah, kalau yang di Jakarta saat ini masih di atas 1. Di Yogyakarta pun juga di atas 1. Nah, sistem kesehatannya juga udah harus mumpuni. Ketika ada peningkatan lebih dari 20% kasus COVID-19 itu harus bisa tetap mengendalikan. Sama, nah ini yang sebenarnya di Indonesia ini terlalu sulit adalah surveillance-nya. Berarti kalau sudah ada tes per 1 juta penduduk itu lebih dari atau sama dengan 3.500. Nah, yang tes di sini bukan rapid test, tetapi yang swab test. Karena gold standarnya yang swab test. Nah, terus kalau baca-baca sejauh ini, ketika diomongkan new normal, kalau dari pakar epidemiologi itu nggak bisa kalau secara heterogen semua se-Indonesia serentak mengadakan langsung dibuka PSBB-nya, langsung dikatakan tatanan baru new normal, itu nggak bisa. Jadi sejauh ini perkembangannya adalah per provinsi atau malah per kota-kota. Makanya mungkin teman-teman kayak tadi ya Mas Rian sama Mas Sigit ya, cerita arep balik neng Jakarta kok susah. Soalnya itu dikendalikan untuk tracing, takutnya ada imported case yang baru. Nah, karena di ini, nah di syarat dari WHO yang poin 5 adalah resiko penyebaran imported case dapat dikendalikan. Makanya mungkin besok perkembangannya hampir semua negara, semua provinsi akan menerapkan seperti yang di Jakarta. Mungkin sekarang Bali juga udah mulai gitu, harus PCR kalau lewat
atas, tapi kalau lewat kapal harus dilakukan rapid test. Oke. Monggo Mas Afi dilanjutkan. Mas Afi. Vi, ratu tuh Vi. Yes. Halo, halo. Ya, Nah, jadi wes. ini tampil dari Oh, iya, iya. Bappenas. Jadi di webnya Bappenas tuh dia mengeluarkan ini. Pertanyaan. Iya. Kita sinyalnya Afi rada putus-putus. Mungkin Oh, Afi iya, bisa iya. kita Afi bisa nambahin diketik aja, terus si Mufid bisa verbal. Siap. Lanjut. Nah, untuk protokol yang saat ini dikeluarkan di Indonesia adalah ini ya, ada di publik, bisnis maupun di pemerintahan. Nah, kalau yang di publik, ya Vi, kayak yang di publik itu sebenarnya hampir sama kita keseharian yang sudah kita jalani. Wah, Kan aku kira, wah, keren. Ya, pertama menggunakan masker ya, wes ngerti ya, meskipun Terputus. Bisa. Ya ini ya, ulangi lagi, menggunakan masker. Meskipun di akhir-akhir ini mungkin yang ikuti teori konspirasinya Jering, ada dia mengeluarkan sebuah video mengatakan kalau penggunaan masker itu tidak efektif, bahkan efeknya kurang bagus untuk kesehatan pekerja atau pengguna masker itu. Nah, sebenarnya itu tergantung masker yang digunakan. Kalau ketika maskernya cukup masker kain atau masker medis yang triple itu nggak masalah. Kecuali maskernya yang KN95 ke atas itu mungkin ada efek hipoksianya. Padahal kalau kita cukup masker kain atau yang masker medis kalau pas sakit. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Nah, disarankan besok ketika teman-teman udah masuk di depan kantornya itu tetap harus ada cuci tangan pakai sabunnya. Pastikan physical distancing jaraknya 1-2 meter, baik di tempat umum maupun di tempat kerja. Ini yang penting nih, pelaporan kasus secara mandiri. Kayak Mas Bagasmu kan cerita koncone ono sing dadak di Uber. Nah, di Indonesia itu belum terbentuk ya ini pelaporan kasus secara mandiri kayak gini. Terus kontrol sosial dengan saling mengingatkan. Nah, nek tempat bisnis ini, baiknya nek misalnya ono pendatang, cek suhu tubuh, panduan bekerja dari rumah. Jadi kalau bisa di perusahaannya masih bisa WFH, tetap pakai WFH. Tracking and tracing-nya harus semakin dikembangkan. Cuci tangan, sama ya sama yang di atas, tim kebersihan khusus. Nah ini tuh tim kebersihan khusus tuh mungkin sebaiknya kalau biasanya itu di tempat kerja rekan-rekan itu kebersihannya cuman nyapu di bawah, baiknya ditambah disinfektan permukaan. Itu lebih bagus. Baiknya disinfektan permukaan ini per hari dilakukan. Oke, terus UMKM memproduksi masker, hand sanitizer, dan pelindung wajah. Ya, nah ini sebenarnya pembentukan tim kebersihan khusus ini dengar-dengar sekarang kayak apa namanya? Ada peluang baru untuk bisnis mengadakan disinfektan udara. Kan sering banget tuh ada yang pengen di disinfektan udara, di fogging lah. Nah, nek pemerintah kuwi ben urusane pemerintahan, kita nggak perlu ngomongin yang masalah pemerintah. Oke, nah contoh new normal neng Jogja udah ada yang kayak gini nih. Penjual gudegnya udah pakai masker, bahkan pakai face shield. Oke, nah ini hampir sama. Ini kalau ini yang dikeluarkan dari Kemenkes ya, pastikan kondisi sehat. Jadi ini sesuk nek sing biasane sok izin nganggo surat sakit mungkin luwih gampang ngaku wae panas oleh rasa kon mlebu harusnya. Gunakan masker. Nah, ini penggunaan transportasi umum baiknya ini. Nah, ojo ngajari LRT. Ojo ngajari jaluk surat sakit, Red. Ora, lho, Vi, saya kira perlu surat sakit, demam wae wis kon mulih, Pak. Pimpinane wis wedi kowe demam wae wis kon mulih.
Ya tetap jaga jarak. Mbok nek besok komuter lain kae bakalane piye sing biasane wis sepadet itu. Terus nek ngegojek pakai helm sendiri, kurangi menyentuh fasilitas umum, pakai hand sanitizer sama upayakan membayar non tunai. Oke, ini sama kalau di tempat kerja. Saat sampai di tempat kerja langsung cuci tangan, buka pintu, buka lift atau apapun sebisa mungkin gunakan siku karena tangan kan nanti sok buat nyentuh-nyentuh tangan wajah atau makanan. Tidak berkerumun dan jaga jarak, bersihkan meja dan area kerja. Nah, ini yang bersihkan meja tadi yang tak sebutkan sebaiknya dilakukan disinfektan permukaan tiap hari. Kurangi menyentuh fasilitas atau peralatan bersama, usahakan aliran udaranya bagus, biasakan tidak berjabat tangan, sama masker tetap digunakan. Nah, yang sering risih ini adalah beberapa public figure, dia itu sudah benar menggunakan masker. Tetapi ketika dia ngomong, maskernya malah diturunkan. Nah, itu kurang tepat. Harusnya ketika ngomong pun maskernya ditutup. Nah, nek kowe wis nganggo masker ngomong malah didukke perkenal kowe nganggo maskeran. Ini protokol ketika kalian itu sudah sampai di rumah. Baiknya jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Ya, termasuk cuci tangan akan lebih bagus kalau langsung mandi, Pak. Mandi ini ramas, cuci muka, mandi sing resik. Terus langsung pakaiannya itu dicuci atau kalau seenggaknya dimasukkan ke ruang tertutup, maskernya langsung dicuci. Kalau maskernya pakai masker kain ya dicuci dengan deterjen. Kalau maskernya yang sekali pakai kayak masker medis itu langsung dibuang. Nah, isunya zaman dulu adalah sok dikumpul kero nyun sewu ya dikumpul kero pemulung terus didol meneh. Nah, APA adalah disobek biar tidak direyuskan. Nah, nomor 3 ini bersihkan peralatan seperti handphone, kacamata, tas. Jadi di rumah pun juga harus ada disinfektan. HP, kacamata, tas, dompet itu APE disemprot. Kalau enggak ada kantong tersendiri kalau di rumah. Barang yang sering dipakai di luar nggak perlu dipegang pas di dalam rumah. Nah, ini quotes yang cukup bagus dari Dr. Andrianto, spesialis bedah saraf ya. Ada 5 level. Sebisa mungkin jangan sampai tertular. Kalaupun tertular, jangan sampai terinfeksi. Nek misalnya sudah terlanjur terinfeksi, jangan sampai sakit. Kalau misalnya sakit, sakitnya jangan parah. Kalau sakitnya sudah terlanjur parah, jangan sampai mati. Wis, gitu aja Mas Rian mungkin atau Mas Afi mau menambahkan. Halo, coba slide satu dong, Fit. Ini. Nah, apa namanya yang sering kita temukan di tempat umum. Kemarin waktu di bandara sebelum sempat PSBB itu sering lihat orang-orang pakai handscoon tapi pegang HP. Nah, gimana itu Mas Mufid? Nah, Dia mau handphone sama pegang HP. Dia pakai handscoon. Nah, niatnya tuh mau steril kan, biar nggak megang apa-apa, nggak kotor. Tapi dia pegang handscoon, habis itu megang HP. Terus HP-nya dimasukkan lagi. Nah, itu salah kaprah ya. Ya, sejauh ini penyebaran virus Ki adalah ketika dia masuk ke mukosa mulut, hidung atau mata. Nah, ketika pakai handscoon medis, harapannya adalah steril di tempat umum di tangan. Malah kena terus pegang-pegang wajah dan lainnya tanpa cuci tangan itu malah tidak lebih efektif daripada cuci tangan secara teratur. Bahkan kayak misalnya sering aku misalnya neng Indomaret atau neng Alfamart delok petugas iki nganggo handscoon ngewehke panganan neng nggo aku ki malah rasane wedi ya lho. Tangane iki pasti reget banget. Karena ketika dia pakai handscoon, pakai sarung tangan medis mesti aku yakin dia terus tidak mempedulikan harus cuci tangan. Dia terlindungi tapi kita yang di sekitarnya pun tidak terlindungi. Dia tidak terlindungi, kita yang di sekitarnya juga tidak terlindungi. Gitu.
Gitu ya Mas Safi? Ya, iya. Oh, ini gambarnya salah, ternyata ono handscoon-nya warna biru. Terus setelah itu mau nambahin sedikit lagi, kalau bisa kalau bisa kita walaupun tetap bekerja besok waktu new normal, ketika pulang di rumah ada anak kecil, di rumah ada lansia, kalau bisa jangan serawung, jangan makan bareng ya. Tetap pakai masker kalau ketemu. Kita nggak tahu kita kena corona apa enggak. Walaupun kita nggak batuk, nggak demam, tetap ada resiko kita bisa kena corona. Ini yang dinamakan orang tanpa gejala. Kita mah sehat-sehat aja, tapi kalau kita nularin ke lansia, akan bahaya dampaknya. Di Indonesia, angka kematian di usia kurang dari 50 tahun itu kurang dari 1%, Pak. Tapi begitu usianya lebih dari 50 tahun, itu angka kematiannya udah 17%. Jadi, kayak awak dewe iki insya Allah aman. Tapi ketika kita membawa pulang ke rumah, ada orang lansia di rumah, ada anak-anak, nah itu yang berbahaya. Jadi si COVID itu yang ditakutkan bukan menyebabkan kematiannya, bukan angka kematiannya, tapi kecepatan penularannya. Sehingga ketika sampai ke orang yang rentan, angka kematiannya akan meningkat. Gitu. Monggo Mas Safi, Mas Rian, atau yang lainnya kalau mau menambahkan. Oke. Mungkin aku bisa menambahkan sedikit. Setelah yang tak dengar dari keterangan Mas Mufid dan Mas Afi ini, ternyata di pengenangan di Indonesia itu pemerintahnya tuh cukup proaktif ya, karena sampai pembatasannya tuh sangat luar biasa. Bahkan per kota pun sudah dibatasin gitu. Kalau di Jerman aku bisa bandingkan, di Jerman itu hanyalah per batas negara. Jadi kalau seandainya aku dari Bundesland Saarland ke Bayern gitu, itu nggak ada kontrol, jarang sekali ada kontrol gitu loh. Cuman kalau pakai angkutan-angkutan umum seperti kereta itu dikontrol, ke stasiun dikontrol. Cuman kalau aku pakai mobil biasa, itu nggak ada kontrol. Bahkan pada waktu karantina lagi booming-boomingnya itu nggak ada kontrol. Jadi perlu disadari bahwa Indonesia itu ternyata secara proaktif pemerintahnya itu sudah cukup baik. Terus bahkan saya lihat juga ada rapid test dilakukan di setiap RSUD, ya itu tidak dilakukan di Jerman, sama sekali tidak dilakukan. Bahkan kalau kita lapor, Pak saya sakit demam gitu. Terus kalau dia bilang kalau mungkin saya punya gejala corona, maka dari tim kesehatannya di Jerman itu akan datang dan mungkin ambil tes. Tapi itu orang nggak dibawa ke rumah sakit kalau dia tidak benar-benar dalam kondisi yang mengkhawatirkan seperti itu, atau mau mati kayak atau apa, nggak dibawa ke rumah sakit biasanya. Dan mereka lebih disuruh untuk stay di rumah dan dilayanin di rumah masing-masing. Nah, yang membedakan antara Indonesia dengan di Jerman adalah, yang signifikan adalah perilaku masyarakatnya. Masyarakatnya itu kalau dia punya gejala apa tuh lapor langsung gitu loh. Kalau di Indonesia tuh kan kena aja lari-lari seperti tadi yang dibilang Mas Mufid sama Mas Gembrik tadi atau Mas Bagas ya. Terus itu aja sih yang saya lihat. Terus nah yang di Eropa pun, di Italia, kenapa banyak sekali korban yang meninggal? Karena juga lagi dari perilaku masyarakatnya, antara orang Jerman itu budayanya dengan orang Italia itu sudah sangat jauh berbeda. Kalau Italia itu tuh sangatlah normal ketika orang belum menikah, masih tinggal sama orang tuanya, bahkan di situ biasanya ada nenek kakeknya juga dalam satu rumah ya, dalam arti biasanya kalau di sini tuh rumah itu bertingkat ya, atas neneknya, bawah orang tuanya, terus bawahnya lagi cucunya. Sangat dalam arti kalau pulang ke rumah tuh sapa-sapa, cipika-cipiki, hampir seperti orang Indonesia.
Dan itu kenapa Italia mempunyai tingkat kematian yang sangat tinggi selain daripada faktor Italia tidak mempunyai cukup ruang intensif sebanyak di Jerman. Seperti itu. Dan kenapa di Jerman cukup rendah selain daripada tingkat kematiannya selain daripada kita punya banyak ruang intensif yang memadai, budaya orang Jerman itu kalau nggak perlu